Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, senang sekali kalau pada pagi hari ini saya bersama keluarga, ada Pastor Arthur dan anak-anak saya Keisha dan Aurelia, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di morning prayer pada pagi hari ini. Walaupun kita hanya bisa berjumpa secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita semua bisa ada sampai pada pagi hari ini, semua itu hanya karena kasih Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan saja. Walaupun sampai pada saat ini kita masih ada di dalam masa pandemi COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana akhir dari masa ini, masa yang sukar ini. Kalau kita melihat masa ini begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, frustasi, bahkan tidak sedikit yang mengalami kehilangan anggota keluarga. Tapi saya percaya di balik semua itu ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan bagi hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu masa depan yang penuh harapan. Kalau kita melihat hari-hari ini manusia itu begitu rapuh. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi ada firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, karena Tuhanlah tempat pengharapan kita. Karena Dialah sumber pengharapan kita, Dialah sumber kekuatan kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang setia, yang selalu ada bersama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan menyertai kita, karena Dialah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membawa hati kita, ucapan syukur kita melalui puji-pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hidup kita, akan melimpah dalam hidup kita. Dan saya juga percaya kalau dimanapun Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, saya percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena ketika hadirat Tuhan ada, di situ ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada kemenangan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua itu karena kasih dan anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap pagi ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Biar Engkau mengkuduskan kami, sucikan kami, sehingga pujian dan penyembahan yang kami bawakan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Urapi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian. Lagu ini lagu lama, tapi bisa mengungkapkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Karena Dialah Allah yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita, dan memberkati kita.
Yesus seumur Lobo harabatana sanokurata kayarara romahaya namaya roro shalukura naharoto koyama shalukura mama mayarara nayarara masanur robo ramayarara yamaroto no yarara mayarara mayarara yamaroto koyasana mahriya mama yarara masanukuyarara maya yana yarlo yana yama yana murgo
Labuha mayara lara masandukura Yamarro tukuna mayara Sini horodo nena mayara lara mayara Uriya mayara lara masandu yara lara burra bayara lara mama mayara lara mayara Miakurana nana hiero tutukuria baharro tutututututut Zidina mauruma yara lara masanduku yara lara lara bayara Ayano ya maya Roma ya sanduku ya makaya baguya bagaya bagala rodo dude da ramone maya lara masanduku rede yara lara batu da Roma mama lara masanduku yara lara bayara Sini yara lara Bersukacitalah senantiasa nama robotukurabakaya bakalarabaya. Bersukacitalah mayaralarama sono yaralarama yaralarama sono yaralarama. Shenikiralarama kurobobabalarama shediralarama. Urabayaralarama sono kiralarama yaralarama. Bersukacitalah mayaralarama kuroboyaralarama. Robo yara lara masno yara lara bokuru baba malara masno yana yara lara masno yara lara masno robo yara lara masno hurra yara lara masno kira lara bo kiana yara lara masno kira lara rama yara lara masno yara
sono yera la rama sono sini harobo yera la rama sono kiana harobo shini kiri kina yera la rama sono kina yera la rama sono kira la rama sono kina yera la rama sono. Serta menjelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, serta menjelikan mata yang buta, jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita terus menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang hadir di segala tempat dimanapun saudara berada. Mari bawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Dialah yang layak menerima pujian, penghormatan dan penyembahan. Mari anak-anaknya datang menghampiri Bapa di surga, datang menghampiri Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Biarlah Dia yang bersemayam di atas puji-pujian, menerima segala pujian dan penghormatan dan penyembahan kita, anak-anaknya, umatnya dimanapun saat ini kita berada, karena Dia layak untuk menerima pujian, penghormatan dan penyembahan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
sini. Lihat terjadi di sini. Ini era raba kuraba kaya mayara raba saduku era raba. Romo rama yara rama sandoku yara rama yara rada. Yana murugo sunda mayara raba kuria mayara raba yara raba. Yana yara rama sandoku yara raba kuba papa yara raba sandike deda. Lomo roba yara rama sandoku deda raba hurre yara raba yara rada. Yana biar ada nama sedikit ada raba kuria makara wajari gede labo kurma yara rama kakak kuluru bapa luru boga bapa waramo yara rama sando kurra raba beba kurra papa luru mama yana no lokura bayara rama sando yara rama mama leri raba urre de raba garada rama mayana raba shuru kurra de raba shuri gede. Dia mayarole ni mesti kita bapa yang Marotota sana rabada Maroto korabaka robaka porobaka roto karabana korobaka kakakkoloro. Aku yang menebus engkau satu persatu dengan darahku yang mahal. Aku yang menebus dan menyelamatkan engkau dari segala penjuru, dari segala lapisan, dari segala suku, kaum dan bangsa. Engkau berharga di hadapanku. Engkau berharga di hadapanku. Aku yang menarik engkau untuk senantiasa datang masuk di dalam hadiratku. Haus dan laparlah senantiasa untuk mencari aku, dan kau akan berjumpa dengan aku, Tuhan Allahmu yang tidak pernah jauh daripada engkau. Tapi maukah engkau mencari dan berjumpa pribadi secara khusus dengan aku, mengambil dan mengisi waktu-waktu kehidupanmu yang aku berikan saat ini ke hadapan engkau. Begitu banyak waktu yang sudah aku berikan kepada engkau. Berapa banyak waktu yang kau bawa ke hadapan aku untuk bercakap-cakap dengan aku, untuk berbicara dengan aku dan mendengar suaraku, mendengar setiap hal-hal yang aku akan tunjukkan di dalam langkah-langkah kehidupanmu, dan memberikan kekuatan di dalam langkah-langkah kehidupan, sehingga engkau melihat aku lebih besar dibanding segala hal yang ada di sekelilingmu, yang seringkali justru meluputkan untuk melihat aku Tuhan Allahmu di dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Tidak sekali-sekali aku meninggalkan engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Aku melihat segala pergumulan, segala hal yang terjadi. Bukan hanya engkau, tapi keluarga dan orang-orang yang engkau bawa ke hadapan aku. Karena aku hadir di segala tempat. Tidak ada Allah yang seperti aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berfirman, engkau yang berkata, engkau yang berbicara. Biarlah setiap daripada kami mengalami akan Tuhan terus menerus di dalam hadirat Tuhan. Haus dan lapar akan engkau, mencari engkau dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati, bukan dengan kadang-kadang, tapi justru secara khusus, secara sengaja mengadakan waktu khusus untuk sengaja berjumpa pribadi dengan engkau, mengadakan puji-pujian dan penyembahan, dan mencari wajah engkau, dan mencari untuk mendengar suara engkau, dan berbicara kepada engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah setiap daripada kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami saat ini berada. Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan yang hadir di tempat-tempat daripada umat-Mu yang hadir bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ada senantiasa menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Allah kami yang maha besar, Allah kami yang luar biasa menyertai hari-hari kehidupan kami. Tidak pernah Dia meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir menyertai kami, sehingga kami dapat melewati berbagai lintasan-lintasan, berbagai musim demi musim, berbagai kejadian demi kejadian, berbagai peristiwa demi peristiwa yang kami lalui bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi semuanya. Nama saya Kisha Kalesaran. Saya di sini bersama adik saya. Dan hari ini kita senang banget dapat kesempatan untuk sharing di keluarga besar kita di Menteng. Walaupun cuma lewat rekaman, lewat video, tapi tetap aja kita senang banget bisa bersama-sama lagi, bisa sharing lagi, karena bisa dibilang saya dan adik saya, we grew up, kita tumbuh dan besar di gereja Menteng. Jadi keluarga Menteng will always have a special place in our hearts. Hari ini sebelum kita masuk ke kesaksian dan juga ke firman Tuhan, saya pengen share sedikit satu ayat di 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. I love this verse so much. Karena namanya manusia, apalagi kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini, pasti kita semua melewati pencobaan-pencobaan. Walaupun bentuknya misalnya beda, ada yang masalah keluarga, hubungan, pekerjaan, keuangan, pelayanan, apapun itu pasti kita ada yang pernah melewati pencobaan atau mungkin ada yang lagi melewati pencobaan. Tetapi ayat ini bilang pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan tidak akan memberikan kita pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Di ayat bahasa Inggrisnya dibilang, He will screen and filter every testing. Jadi dia akan memfilter dan dia tidak dengan tiba-tiba aja kasih dikasih masalah A, dikasih masalah B. No, dia udah mempersiapkan kita, dia udah memilih itu supaya itu pencobaan itu tidak melebihi atau melampaui kekuatan kita sendiri, karena di sini katanya karena Ia setia. Tuhan setia. Apakah hari ini kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah akan meninggalkan kita, yang selalu akan memberikan yang terbaik bagi kita, walaupun mungkin caranya tidak yang kita expect. Bukan apa yang kita pikirkan caranya Tuhan. Kan di sini juga dibilang, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita, kepadamu, jalan keluar. Kalau kita melihat ayat ini, jalan keluar. Kok kesannya Tuhan belum memberi kita ya jalan keluar ya. Kesannya kita masih begini-begini aja. Tapi apakah kita juga tahu bahwa cara Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Karena Tuhan mengetahui segalanya. Otak kita, pikiran kita cuma sebatas doang taunya, tapi dengan Tuhan selalu melebihi segalanya. Tuhan melihat segalanya, melihat hal-hal yang kita tidak lihat, tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Tapi Tuhan sudah memberikan jalannya. Dan jalan Tuhan mungkin tidak sesuai ekspektasi, jalan Tuhan mungkin tidak sesuai yang kita mau, tapi mari kita percaya lebih akan pribadinya Tuhan, melebihi dari jalannya Tuhan. Mungkin kita kecewa dengan cara Tuhan. Yes, saya juga pernah melewati hal di hidup saya di mana saya kecewa dengan jalan Tuhan. Kenapa Tuhan kok nggak menjawab doa saya seperti kayak gini ya? Kok malah seperti yang lain? Tapi pada akhirnya, rancangan yang Tuhan beri adalah rancangan yang selalu terbaik untuk hidup saya, untuk hidup adik saya, untuk hidup keluarga saya, untuk hidup kita semua yang nonton hari ini. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Mungkin kita, kalau kita baca ayat ini, kita mikir lagi, apa mungkin ya jalan Tuhan bukan sesuai ekspektasi saya. Tapi mungkin melalui masalah yang kita lalui, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang membentuk hal-hal yang tidak kita bisa lakukan dengan effort kita sendiri, dengan keterbatasan kita ini. Tapi Tuhan tahu, karena Tuhan hidup kita ini bukan untuk kita lagi
karena hidup kita adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan kita. Jadi terima kasih. I hope we get something from this verse. Semoga ayat ini menjadi pegangan kita untuk melewati hal-hal ke depan. Karena namanya hidup pasti kita akan mendapati pencobaan. Tapi mari kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kenali Bapa kita lebih lagi. Supaya apapun yang dia lakukan, walaupun caranya, jalannya tidak sesuai yang kita rancangkan, tapi kita tahu pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan yang setia, yang baik, yang akan memberikan hal-hal yang terbaik buat anak-anaknya yang Ia kasihi. So, thank you semuanya. Saya akan oper ke adik saya. Hai, selamat siang semuanya. Nama saya Aurel dan saya bersyukur banget kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan hari ini untuk bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dalam masa di mana there's nothing but uncertainty dan di kiri kanan hanya bisa berhadapan dengan berbagai macam political tension, kita sebagai manusia gimana nggak merasa capek hati ya. Dan sepertinya selama masa pandemi ini obrolan saya dengan Tuhan ya itu aja. Tuhan aku capek, Tuhan aku kewalahan, Tuhan aku mau menyerah. Dan mungkin saja Bapak Ibu mengalami perasaan yang mirip dengan saya. Dan kalau kita berhadapan dengan masalah seperti pandemi ini yang kita semua sedang mengalami, intuitively hal pertama yang kita akan mencari adalah sebuah solusi. Dan tentunya kita mempunyai masalah-masalah masing-masing ya, tetapi I'm sure we can all collectively agree bahwa at one point or the other kita pernah minta ke Tuhan, just stop this pandemic, kita semua bisa balik hidup seperti biasa. Nah, aku mau sharing sedikit mengenai diri sendiri. Jujur aja, aku dari dulu takut naik pesawat terbang karena saya nggak suka turbulence. Dan beberapa tahun yang lalu, saya sedang jalan-jalan dengan om tante saya. Dan sebelum take off, saya bilang ke om saya, yang saya panggil Papi Kiki, aku bilang, tolong doain dong biar nggak ada turbulence. Dalam hati saya ya, permintaan itu nggak unreasonable ya, karena siapa sih yang nggak mau dijamin keamanan ketika lagi dalam perjalanan. Tetapi Papi Kiki hanya melihat saya dan mengatakan mau didoain biar gak ada turbulence atau mau didoain biar Tuhan memberkati Dede dengan ketenangan ketika ada turbulence. Dan satu kalimat ini tentunya changed my perspective terhadap my relationship dengan Tuhan. Dengan ini saya diperingati bahwa the God I serve is relational, He is not transactional. Dan dalam arti, Tuhan tidak hanya ingin menghilangkan masalah kita, Dia ingin berjalan bersama kita dalam masa-masa kegelapan kita. Now, I want to preface this by saying that tidak ada salahnya ya meminta tolongan Tuhan untuk menghilangkan masalah kita. Dan tentunya tidak ada salahnya untuk meminta Tuhan untuk hentikan penyebaran dan mutasi virus corona. Tetapi terkadang kita tanpa nyadar sedang meminta hal yang salah. Dan hari ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa there is value in allowing God to guide you through your pain. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah, daripada meminta Tuhan untuk menghilangkan tantangan tersebut, mari kita belajar untuk meminta Tuhan untuk berikan kita hikmat, perdamaian, kesabaran, dan kekuatan untuk menghadapi dan melewati masalah tersebut. Karena ya hidup itu penuh dengan ketidaktentuan ya, problems come and go. Tetapi satu-satunya hal yang konstan atau konsisten dalam hidup ya itu Tuhan. Dan beberapa minggu lalu saya membaca buku berjudul When Breath Becomes Air oleh Paul Kalanithi. Dan di situ ia mengatakan life isn't about avoiding suffering, it's about creating meaning. Dan dari situ saya mendapatkan bahwa ketika kita menerima bahwa some things memang berada di luar kendali kita, dan menerima bahwa beberapa pertanyaan tidak ada jawaban yang dapat dipahami manusia, kita dapat belajar untuk menemukan
ketenangan di tengah goncangan-goncangan hidup. Dan saya hari ini ingin tutup dengan Roma 12 ayat 12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya, terima kasih semua. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini. Saya ada bersama dengan istri saya, bersama-sama melayani, dan tadi saudara lihat juga kami worship bersama dengan putri-putri kami. Dan kesempatan ini saya mau sharing firman Tuhan, dan judul firman Tuhan yang dibagikan adalah sendiri atau disertai Tuhan. Saya yakin bahwa kita pernah mengalami seperti apa yang saya pernah alami. Dalam perjalanan kehidupan saya, sewaktu saya mengendarai kendaraan, tiba-tiba di belakang kendaraan saya ada bunyi sirine. Saudara tahulah bunyi sirine seperti apa ya, tidak perlu saya mengulas karena pasti suaranya juga akan berbeda. Dan kemudian saya melihat dari kaca spion, oh ternyata ada mobil patroli pengawal. Ataupun juga kadang-kadang motor patroli pengawal. Dan di belakangnya saya lihat ada kendaraan yang menyusulnya. Sehingga mau tidak mau karena mendengar suara sirene itu, akhirnya saya mengurangi kecepatan mobil. Dan juga bahkan berusaha untuk ke sisi kiri, sehingga memudahkan untuk mobil patroli itu untuk melewati saya, untuk menembus segala kemacetan yang sedang dihadapi. Dan saya melihat bahwa mobil yang di belakang daripada mobil patroli pengawal itu dengan mudah, dengan lancar bisa menembus kemacetan yang sedang terjadi. Kelancaran dan kemudahan bisa terjadi dengan luar biasa. Karena apa? Karena ternyata ada mobil patroli pengawal yang menyertai untuk perjalanan setiap mobil yang ada di belakangnya. Baik, saudara-saudara, coba kita lihat mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus saya mau melihat dari kejadian yang dialami oleh seorang yang namanya Yusuf. Mari kita lihat beberapa poin, ciri-ciri atau hal-hal yang kita bisa temui daripada orang yang disertai Tuhan dibanding dengan orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Satu adalah orang yang disertai Tuhan, dia akan menjadikan dia menjadi orang yang tidak bersungut-sungut. Di dalam Kejadian 37 ayat 23 maksud saya, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Siapakah yang menanggalkan? Ini adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf masuk di dalam keluarga Yakub dengan 12 bersaudara, jadi sangat banyak yang ada di dalam keluarga Yakub ini. Dan mereka waktu dari kejauhan mereka sudah melihat Yusuf ini. Dan mereka memang sudah lama membenci akan Yusuf, iri hati akan Yusuf, sehingga mereka merencanakan ini nih tukang mimpi. Karena Yusuf berkali-kali mimpi dan mimpinya itu menyesakkan hati mereka dan membuat cemburu dan iri hati dalam hati mereka. Sehingga makin bencilah, selain daripada mereka melihat juga bahwa Yusuf ini adalah putra kesayangan daripada Yakub. Karena Yusuf ini dilahirkan di usia tua, menjelang usia tua daripada Yakub ini. Sehingga makin membencinya, sehingga waktu mereka bersama-sama dan sedang dijenguk oleh Yusuf yang disuruh orang tuanya, mereka dari kejauhan sudah melihat Yusuf ini datang dan mereka merencanakan untuk membunuh. Tetapi mereka melihat mereka tidak jadi membunuh, maka mereka melemparkannya ke dalam sumur. Namun sebelumnya mereka waktu Yusuf saja baru sampai mendekat kepada mereka menanggalkan bajunya, jubahnya. Bukankah kisah ini hampir mirip seperti kisah Yesus Kristus yang ditangkap kemudian ditanggalkan pakaiannya? Apa salah Yesus? Apa salah Yusuf? Siapakah yang melakukan ini? Adalah saudara-saudaranya. Kita bisa membayangkan bagaimana Yusuf diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang dekatnya, oleh orang-orang yang dia tahu bahwa itu adalah sanak saudaranya.
orang-orang yang sama ayahnya, walaupun berlainan ibu, tapi mereka memperlakukan seperti. Tapi saya membaca di Alkitab, tidak ketemu kalimat bahwa seorang yang namanya Yusuf yang diperlakukan seperti ini ternyata bersungut-sungut. Bukankah Yesus pun diperlakukan secara tidak adil, dengan semena-mena, tapi tidak ada perkataan yang keluar daripada mulut Yesus Kristus. Seperti halnya juga terjadi di dalam Yusuf ini. Dan kita melihat bagaimana dia adalah memang benar ada Tuhan yang menyertai dia. Dia tahu persis siapa Tuhan yang ada menyertai dia. Bukan hanya kisah ini, tapi bukan hanya kisah itu yang terjadi. Selanjutnya adalah bahwa Yusuf itu setelah itu adalah dijual. Jadi bukan hanya saudara-saudaranya merencanakan membunuh, tapi dia mempunyai rencana lain, yaitu apa? Saudara-saudara yang mempunyai rencana untuk mengambil keuntungan atas saudaranya ini. Dia apa? Dijual. Berapa dijualnya? Dijual dengan 20 keping perak. Yesus bukankah dijual juga oleh Yudas dengan 30 keping perak? Memang pada di perjanjian lama, seorang budak itu dinilai kalau dijual beli itu kurang lebih sebesar 30 keping perak. Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Harapannya adalah supaya Yusuf ini nanti kerja paksa, karena emang menjadi budak kerja paksa, kerja keras, sehingga usianya tidak akan lama. Dan apalagi dia pergi ke negara lain, ke negara Mesir, tempat yang lain, budaya yang lain, lingkungan yang lain, sehingga pastilah dia akan meninggal, akan mati dalam usia muda. Itu adalah pikiran saudara-saudaranya. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan-rencana yang jauh di luar rancangan-rencana manusia. Sekalipun seorang yang namanya Yusuf dijual, ternyata Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa. Dibelilah Yusuf itu oleh siapa? Oleh Potifar. Siapa Potifar? Potifar itu punya peran, punya posisi yang penting di kerajaan Firaun di Mesir itu. Dia adalah kepala pengawal raja. Sehingga dia statusnya berubah. Dari sebelumnya seorang anak tinggal di dalam keluarga Yakub dan dilayani tentunya. Tetapi sekarang dia adalah menjadi hamba dari seorang yang namanya Potifar. Bekerja di sebuah keluarga dan tinggal di sana, di mana budayanya beda, orang-orangnya beda. Yusuf sendirian di sana. Dan bukan hanya itu yang kita bisa belajar. Yusuf sekalipun sekarang menjadi hamba, saya pun mencari, tidak ada kata sungut-sungut yang keluar dari dia, dari mulut bibir. Yang ketiga yang saya lihat adalah bahwa pada Kejadian 39 ayat 19 dikatakan, baru saja didengar oleh tuannya, yaitu Potifar, perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah marahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf di penjaranya di sana. Saudara-saudara, Yusuf bukan hanya menjadi seorang yang namanya seorang yang hamba, budak dari yang tadinya anak, turun menjadi seorang hamba. Lihat waktu sebagai anak dia punya keleluasaan berjalan kemanapun dia sangat bisa. Mulai turun statusnya menjadi seorang hamba. Dia hanya bisa bergerak di lingkungan rumah tempat Potifar dan juga bisnisnya di ladangnya. Sekarang berubah lagi statusnya, menurun lagi. Justru menjadi seorang tahanan, ditangkap. Gara-gara apa? Difitnah oleh istri Potifar. Bukankah Yesus pun difitnah? Bukankah berita-berita hoax itu terjadi sejak masa lalu? Berita hoax disampaikan kepada suaminya Potifar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Seolah-olah Yusuf mempermainkan istri Potifar. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga dia ditangkap dan dipenjara. Kenapa bisa dilakukan seperti ini? Bukankah Potifar itu adalah kepala pengawal raja? Sehingga sangat mudah dia membawanya untuk memasukkan ke dalam penjara. Yesus pun difitnah. Dan akhirnya Yesus pun bukan hanya difitnah, tapi juga Yesus pun mengalami akan hal yang di luar perkiraan dia. Didakwa, diberikan saksi-saksi palsu. Seolah-olah
menjadi satu kebenaran akan dia. Padahal sebenarnya dia tidak layak untuk dihakimi, bahkan tidak layak untuk mendapat perlakuan seperti itu. Tapi Yusuf pun mengalami hal seperti Yesus yang alami, diperlakukan tidak adil, tidak dapat melakukan hal-hal lain yang semestinya dia bisa lakukan. Hal inilah yang kita lihat, dan saya pun melihat bahwa tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh Yusuf. Tidak ada kata keluar ucapan sungut-sungut, sekalipun dia diperlakukan seperti itu. Dan yang keempat yang saya lihat adalah pada saat, kenapa sampai seorang Yusuf ini tidak bersungut-sungut. Yang keempat, kejadiannya adalah waktu dia sudah menafsirkan mimpi yang dialami oleh juru roti dan juru minum. Juru roti dan juru minum mengalami kesusahan sehingga dia nggak tahu apa yang sedang dihadapinya, tapi dia menceritakan. Waktu dia menceritakan mimpinya, Yusuf mampu untuk dengan pertolongan Tuhan memberitahukan arti daripada mimpi itu, dan mimpi itu benar. Dan Yusuf ingatkan kepada juru minum itu, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menjadikan hal ihwal kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Tetapi sekalipun juru minum dan juru roti yang satu penjara dengan dia, yang akhirnya dilepaskan, ternyata dia, juru minum itu, tidak ingat kembali akan Yusuf. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, bukan hanya kita ketemu dengan orang-orang yang memperlakukan kita semena-mena, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita percaya, saudara-saudara kita, mungkin rekan pelayanan atau siapapun juga. Tapi belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Bukan hanya seperti itu juga. Bisa terjadi pada ada orang-orang yang kita bantu, kita tolong, kita layani, melupakan kita. Sama dengan Yusuf yang sudah melakukan yang terbaik bagi juru minum itu. Ternyata dilupakan, bukan sehari. Kita akan lihat bahwa dia melupakannya sampai tahunan. Baru dia ingat kembali akan Yusuf. Baik, selain daripada yang tadi tidak bersungut-sungut, yang kedua adalah orang yang disertai Tuhan pasti dia peduli akan kesusahan hati orang lain. Kejadian 40 ayat 6 mengatakan, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, yaitu sesama tahanan, ada juru minum dan juru roti, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Jadi Yusuf memang menjabat sebagai dipercaya oleh kepala penjara untuk untuk mengatur juga mengenai tahanan-tahanan, sehingga tidak salah kalau dia adalah satu pagi dia datang dan ketemu dengan juru roti dan juru minum, dan Yusuf melihat bahwa mereka bersusah hati. Kemudian dia tanya, kenapa mukamu itu muram? Dan akhirnya mereka cerita bahwa mereka muram karena mereka mendapat mimpi, tapi tidak ada seorang pun dapat mengartikan mimpi itu. Dan kemudian Yusuf berkata bahwa bukankah Allah yang mengartikan mimpi? Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi. Lihat bagaimana Yusuf langsung tergerak hatinya melihat orang-orang yang susah. Bukankah Yesus Kristus juga seperti itu? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang mengalami berbagai hal. Saudara-saudara yang mengalami hal-hal yang saat ini sedang terjadi, ingatlah bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai kita, yang melihat segala hal, segala pergumulan kita. Lihat Yesus yang selalu memperhatikan orang-orang yang berkesusahan. Dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jawaban. Izinkan sepertinya juru roti, juru minum itu. Waktu datang kepada Yusuf, Yusuf dipakai Tuhan dengan luar biasa. Memberikan kelegaan kepada juru minum dan juru roti itu atas mimpi yang dialaminya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi mereka. Dan yang ketiga adalah orang yang disertai Tuhan bukan hanya seperti yang tadi, peduli kesusahan orang dan peduli akan kesusahan hati orang. Dan yang kedua, yang pertama tadi adalah dia tidak bersungut-sungut, dan yang ketiga adalah dia setia di dalam perkara kecil. Matius 25 ayat 21 berkata, engkau telah setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara yang besar. Saudara tadi melihat bahwa kalau kita melihat kembali Alkitab kisah Yusuf, Yusuf jadi anak, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir menjadi budak. Waktu menjadi budak, kita tahu dia menjadi budak atau hamba dari keluarga Potifar. Saya yakin di keluarga Potifar bukan hanya ada Yusuf. Pasti ada hamba-hamba lain yang bekerja di sana. Pasti ada orang-orang lain yang membantu keluarga Potifar ini. Tapi kenapa seorang yang namanya Yusuf menjadi orang yang diperhatikan? Penyertaan Tuhan ada pada dia, sehingga kasih Tuhan ada pada dia. Dia melakukan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak sakit hati. Tapi justru dia adalah tetap, sekalipun dia menjadi hamba. Sebelumnya dia adalah menjadi anak daripada Yakub. Semua kebutuhan ada di tempat itu, sekarang tidak. Sekarang justru dia melayani orang-orang lain. Menjadi hamba, melayani keluarga Potifar ini. Melayani satu keluarga. Dan dia setia dengan perkara ini. Dia kerjakan tugasnya sebagai hamba dengan luar biasa. Sehingga hal inilah yang menyenangkan hati Potifar. Sehingga dia bukan hanya kerja di luar, tapi kerja di dalam rumahnya. Bukan hanya satu urusan, tapi seluruhnya kuasa itu diberikan oleh Potifar kepada dia. Kecuali istrinya tentunya. Inilah yang luar biasa. Dan Potifar melihat bahwa benar Yusuf ini disertai Tuhan. Kenapa dia bisa tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan? Saya yakin karena Yusuf berkali-kali menunjukkan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Dan ini pun saya yakin bahwa Yusuf pun mempengaruhi hidup rohani daripada seorang Potifar. Lihat di sini bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan sekalipun menjadi hamba, tapi Yusuf mengerjakan dengan sukarela, dengan luar biasa, bahkan disukai, hasilnya sungguh luar biasa. Bahkan keluarga Potifar ini saudara lihat juga diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, setelah dia difitnah, diberitakan berita yang bohong sehingga akhirnya ditangkap dan dia masuk lagi ke penjara. Sekarang menjadi tahanan. Bukankah statusnya turun? Jadi dari anak menjadi seorang budak, sekarang menjadi seorang tahanan. Tapi kita melihat walaupun sebagai seorang tahanan, lihat kembali apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf pun, kita tahu Yusuf ditahan bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Tapi kenapa seorang Yusuf yang baru masuk itu, dalam hitungan beberapa waktu, ternyata menjadi kesenangan daripada kepala sipir, kepala penjara itu. Karena dia melakukan tugas-tugasnya dengan sedemikian rupa, dengan baiknya. Sama seperti yang segala kekuasaan Potifar diberikan kepada Yusuf. Kekuasaan kepala penjara itu pun semuanya diberikan kepada Yusuf. Sehingga semua urusan tahanan pun tiba-tiba dipercayakan kepada seorang Yusuf. Lihat, sedang terjadi perubahan besar-besaran di dalam diri seorang yang namanya Yusuf. Sekalipun status dia berubah dari anak menjadi seorang budak, menjadi tahanan. Tapi lihat tanggung jawab yang sedang diubah oleh Tuhan. Dia seorang anak mengembalakan kambing domba. Sekarang mulai mengurus orang lain. Seorang Potifar, bukan hanya keluarga Potifar saja, tapi dengan bisnisnya juga diurus. Setelah itu dia mengurus bukan hanya satu keluarga. Sekarang sekumpulan daripada orang, yaitu apa? Para tahanan-tahanan. Lebih banyak lagi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar yang dipercayakan kepada dia. Setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Sedang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dan beberapa waktu kemudian terjadi. Selang 2 tahun setelah juru minum itu keluar, diangkat kembali, dikembalikan posisi jabatannya menjadi juru minum, sehingga dia membawa kembali piala minum kepada untuk Raja Firaun. Maka Firaun giliran sekarang yang mendapatkan mimpi. Dan semua orang ahli, orang berilmu di kerajaan itu tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Sehingga juru minum itu tiba-tiba ingat akan Yusuf dan dia mengakui kesalahannya. Bahwa dia semestinya segera memberitahukan hal ihwal mengenai seorang yang namanya Yusuf. Dan saat inilah dia beritahukan bahwa waktu aku di penjara, aku ketemu dengan seorang Ibrani
Dan aku bermimpi bersama dengan juru roti. Dan semua mimpi itu ditafsirkan, diartikan, dan semuanya menjadi kenyataan. Aku dinaikkan kembali dalam posisi, sementara juru roti dikembalikan juga, ditinggikan, namun dia akhirnya mati digantung. Semuanya benar. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari lubang tutupan itu, dari tempat kamar penjara itu, dan dibawa kepada Firaun. Dan Firaun menceritakan kembali isi daripada mimpinya. Dan herannya, secara cepat Yusuf mengakui bahwa dia berkata juga kepada Firaun, bukan semuanya, bukan kalau aku mampu mengartikan mimpi itu, bukan karena aku katanya, tapi semua adalah karena Tuhan. Dia mengakui bahwa bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang menyertainya, yang mengartikan mimpi itu. Sehingga dia mengalami waktu Firaun itu menyampaikan isi daripada mimpinya. Saat itu juga Yusuf memberitahukan bahwa akan ada masa, yaitu 7 tahun masa kelimpahan. Namun 7 tahun masa kelimpahan itu akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Bukan hanya Yusuf mengartikan mimpi itu. Yang lebih heran lagi adalah kalau kita baca di dalam Alkitab, Yusuf malah langsung bisa memberikan usulan kepada Raja Firaun. Apa yang harus dilakukan kalau 7 tahun itu terjadi, disusul dengan 7 tahun kelaparan berikutnya. Kelimpahan itu akan dilupakan orang. Kenapa dilupakan orang? Karena kesengsaraan atau kelaparan itu sedemikian besarnya sehingga mengurus keringkan bumi itu, negeri itu. Artinya kelaparannya sangat dahsyat sehingga bisa membinasakan umat manusia. Dan Yusuf seorang yang setia dengan perkara kecil. Saatnya firman Tuhan itu digenapi dan janji Tuhan itu digenapi, maka akan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf setelah mengartikan mimpi itu dan memberikan usulan kepada raja. Raja harus mencari seorang yang berakal budi, seorang yang bijaksana, dan jadikan dia penguasa di Mesir. Dan harus dicari penilik-penilik, dan harus dikumpulkan, diambil 1/5 dari hasil bumi di Mesir itu dikumpulkan. Dan harus ditaruh di kota-kota, dikumpulkan, ditumpuk terus-menerus dari semuanya. Supaya menjadi persediaan untuk menghadapi masa kesukaran itu. Dan usulan ini sangat diterima oleh Firaun. Herannya, Firaun bisa langsung saat itu dibilang, mana ada orang yang bijaksana, mana ada orang yang seperti halnya saudara Yusuf ini. Bijaksana dan juga berakal budi dan juga penuh roh Allah. Ada ayat yang mengatakan dia penuh roh Allah. Seorang yang baru ketemu saat itu. Kok seorang yang namanya Raja Firaun bisa tahu. Dan dia langsung menetapkan. Dan semua pegawai-pegawai menyetujui usulan itu. Saat itu juga langsung Yusuf diubahkan. Lihat, usia 17 tahun Yusuf yang sangat muda dijual oleh saudara-saudaranya. Yang sebelumnya bahkan direncanakan untuk dibunuh. Dijual supaya mendapatkan uang bagi saudara-saudaranya. Dan dialah mengalami perubahan hidup dari status anak menjadi seorang budak dan menjadi seorang tahanan. Selama berapa? 13 tahun. Dari usia 17 sampai dengan usia 30. Waktu yang sangat panjang. Tapi waktu yang sangat panjang ini juga ternyata adalah waktu yang dipersiapkan Tuhan. Sehingga Yusuf itu ternyata menjadi orang yang bijaksana, berakal budi. Saya yakin bukan terjadi langsung saat itu. Tapi melalui proses-proses. Sewaktu dia menjadi seorang budak. Dan juga sewaktu dia menjadi seorang tahanan. Proses demi proses itu dialami. Lihat setiap posisi-posisi itu. Yusuf selalu dibuat oleh Tuhan berhasil di dalam pekerjaannya secara luar biasa. Bukankah hal ini adalah hal yang luar biasa yang kita bisa lihat di dalam seorang yang namanya Yusuf. Dan yang keempat adalah seorang yang disertai Tuhan, maka dia punya relasi dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Yusuf berkata,
Di dalam Kejadian 41:51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. 13 tahun masa yang luar biasa, menjadi budak dan menjadi seorang tahanan. Tapi herannya Yusuf itu benar-benar memang punya relasi yang indah luar biasa dengan Tuhan. Sampai waktu anaknya lahir Yusuf berkata, waktu anaknya lahir itu Allah itu telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Kalau saudara bisa bayangkan apa yang terjadi pada Yusuf. Yusuf tuh pindah bukan di negara yang sini. Pindah satu negara ke negara yang lain. Budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Hidup yang tadinya kumpul baik-baik dengan saudara-saudara, sekarang kumpul sendiri dengan orang lain. Kesukaran kepada rumah Bapa. Dan yang kedua, 41:52, Kejadian 41:52. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bukti bahwa ada relasi yang baik, yang luar biasa antara Yusuf dengan Tuhan. Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya bahwa bukan karena engkau, tapi memang karena Tuhan yang memang menyuruh Yusuf untuk lebih dahulu sampai di tempat di Mesir itu, supaya Yusuf bisa menjadi penolong untuk bangsa yang nantinya akan mengalami kelaparan juga. Karena kelaparan itu bukan hanya di Mesir, tapi juga di Kanaan, di tempat bapaknya Yakub dan semua anak-anak dan saudara-saudaranya. Karena Yusuflah akhirnya 2 tahun sejak masa kelaparan dimulai, Yakub dan semua keluarganya, ada 70-an orang jiwa, akhirnya masuk ke tanah Mesir, tinggal di Goshen. Dan inilah, kalau tidak ada Yusuf lebih dahulu, maka saudara-saudara tidak akan pernah masuk, sehingga kebinasaan akan terjadi. Karena Yusuflah semuanya yang tadinya harusnya binasa diselamatkan. Bukankah karena Yesus Kristus satu-satunya sehingga kita mendapatkan keselamatan, anugerah keselamatan yang luar biasa. Kita yang mestinya binasa menjadi tidak binasa karena ada Yesus Kristus yang ada menyertai kita. Kiranya 4 hal ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, bahwa kita biar terus-menerus ada hubungan dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Bukan kita orang yang maunya jalan sendiri, tapi ciri khas daripada orang-orang yang disertai Tuhan, beberapa hal adalah: 1, tidak bersungut-sungut, peduli akan kesusahan orang lain, setia dalam perkara kecil, dan berrelasi dengan Tuhan, dan juga takut akan Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Istri saya di awal pembukaan menyatakan juga Tuhan menyertai kita. Bukan satu kebetulan bahwa dari awal sampai dengan akhir, saudara akan menyaksikan perkataan-perkataan kembali yang saudara dengar. Biar itu membangun iman saudara bahwa Tuhan itu benar-benar ada menyertai kita. Di segala musim, di segala perjalanan kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini belum akhir zaman. Sehingga kalimat itu benar bahwa aku, Yesus Kristus, menyertai kita senantiasa. Bukan kadang-kadang, bukan hari Minggu menyertai, hari lain Tuhan gak menyertai. Enggak, Tuhan menyertai senantiasa 24 jam setiap hari. Sepanjang tahun, dimanapun kita berada, ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga waktu berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita, jadilah seorang pribadi yang tidak bersungut-sungut, tapi menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur. Peduli dengan orang-orang yang mengalami akan kesusahan. Datangi mereka, hibur mereka. Dan jadikan setiap hal yang menurut kita kecil, lakukan hal yang kecil itu. Karena lama-kelamaan Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Dan bangun terus-menerus relasi kita dengan Tuhan yang selalu ada
menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saat ini dimanapun saudara berada, mari kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini melalui pujian dan penyembahan. Kami sekeluarga dan banyak keluarga-keluarga lain juga yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan pun hadir dimanapun kami berada. Dimanapun kami sedang mengalami masalah, penyertaan Tuhan itu ada. Aku menyertai engkau di dalam berbagai hal, di dalam berbagai peristiwa. Aku ada senantiasa, berserulah kepada aku. Jangan katupkan mulutmu untuk berbicara kepada aku. Dan biarlah aku mendengar suara anak-anakku. Biarlah aku mendengar suara tiap-tiap orang yang berseru kepada aku. Yang percaya kepada aku. Yang mengandalkan aku Tuhan Allahmu. Karena aku mempunyai telinga untuk mendengar. Mempunyai tangan untuk bertindak. Mempunyai kaki untuk melangkah. Dan mempunyai segala-galanya. Aku mempunyai mata untuk melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Allah kami, Tuhan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Bawa setiap daripada umat-Mu. Saat ini juga di mana umat-Mu ada menyaksikan siaran ini. Kami percaya, berserulah. Biar setiap anak-anak-Mu saat ini juga berseru. Tuhan mampu mendengar satu orang berseru. Bahkan Tuhan mampu mendengar 1000 orang berseru. Bahkan 1 miliar orang berseru pada saat yang bersamaan. Tuhan mampu untuk mendengar dengan tepat. Dan juga dengan tepat Tuhan dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk setiap orang yang berseru pada saat yang bersamaan juga. Kami berdoa setiap orang yang saat ini berseru di tempatnya masing-masing mendapat jawaban daripada Tuhan. Mereka yang memerlukan jawaban daripada Tuhan dalam perlindungan, dalam pertolongan, dalam kesembuhan, dalam pemulihan di dalam berbagai aspek kehidupan mereka, rumah tangga mereka, hubungan relasi dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan siapapun. Biar pemulihan itu terjadi, pertolongan itu terjadi, kesembuhan dan mukjizat itu terjadi dengan luar biasa. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang disembah. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Dari berbagai tempat, dari berbagai lokasi sedang menaikkan seruan kepada Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang hadir, yang menyertai kami. Biarlah Tuhan mengulurkan tangannya, memberikan kesembuhan, pertolongan, jawaban-jawaban doa, mukjizat-mukjizat diberikan dengan luar biasa. Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah Jehovah Shalom. Damai sejahtera daripada Tuhan turun melingkupi setiap orang memerlukannya. Sehingga berbagai pemulihan-pemulihan Tuhan lakukan. Karena aku sedang melakukan berbagai pemulihan. Dan biarlah Engkau juga aku tambahkan. Bukan hanya memikirkan Engkau sendiri dan keluargamu. Tapi biarlah seperti halnya Yusuf. Mulai memperhatikan, peduli dengan orang-orang sekitarmu yang mengalami kesusahan hati. Dan aku pakai Engkau menjadi saluran berkat untuk memerdekakan mereka. Untuk mereka mengalami juga jawaban doa. Sehingga segala kekhawatiran, kesusahan hati mereka diangkat oleh aku melalui Engkau yang aku utus. Untuk Engkau jamah dan Engkau hampiri mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa. Yang masih relevan pada masa ini, pada masa kini. Pakai kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu menjadi alat-Mu yang luar biasa. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa kebaikan, kemurahan, kasih setia, jamahan Tuhan terjadi dengan luar biasa saat ini juga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu, GB Basilia, jemaat lokal, Menteng ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan Allah yang ditunjukkan dan diperlihatkan dan demonstrasikan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mengingatkan segala sesuatu di dalam perjalanan kehidupan kami. Roh penghibur, roh penolong yang menyertai kami. Dan saatnya Tuhan sendiri memberkati kami, umat-Mu, dimanapun saat ini kami berada. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus turun menyertai kita di setiap hari yang kita lalui sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati.